Selamat malam, saya Fidei FD Harahap beserta Iqbal dan Syamil akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas Biofis membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan membuka presentasi kami mengenai proses sel mengatur berbagai proses kimia dan reaktan yang sedang berlangsung. Tim kami tersusun dari 3 orang, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada Fidei, Iqbal, dan Syamil. Di sini kami menggunakan buku Biological Physics sebagai acuan utama kami dalam mengerjakan segala pertanyaan-pertanyaan yang ditugaskan. Untuk bagian pertama mengenai membran bilayer, saya persilahkan teman saya Iqbal Eliandra untuk mempresentasikan. Bagaimana membran bilayer dapat merakit sendiri dari molekul komponennya? Lipid bilayer merupakan struktur dasar universal dari membran sel. Lipid bilayer adalah struktur setebal 5 nanometer yang terutama terdiri dari fosfolipid. Molekulnya bersifat amfifilik yang mengandung kepala fosfat hidrofolik dan sepasang ekor hidrokarbon hidrofobik. Mereka diatur sedemikian rupa sehingga daerah hidrofobik membentuk inti dari bilayer, sementara kepala dari permukaan. Struktur ini dapat terlihat jelas dengan mikroskop elektron biasa, metode khusus seperti X-ray diffraction dan mikroskop elektron freeze fracture dapat lebih terperinci menggambarkan organisasi struktur ini. Struktur bilayer terbentuk karena sifat khusus dari molekul lipid yang menyebabkan secara spontan menyusun diri sebagai bilayer. Untuk memahami bagaimana mereka merakit diri untuk membentuk struktur yang dijelaskan di sebelumnya, penting untuk mengetahui konsep interaksi dari hidrofobik dan entropi. Ketika beberapa tetes lipid dimasukkan ke dalam air, ketidakmampuan mereka untuk berinteraksi dapat dengan air melalui ikatan hidrogen, berarti bahwa jaringan 3 dimensi molekul air yang terikat hidrogen terganggu. Untuk mempertahankan jaringannya, molekul air di sekitar lipid mengorientasikan diri untuk menghasilkan sangkar di sekitar lipid yang kemudian menyebabkan penurunan mobilitas. Penurunan mobilitas secara energetik tidak menguntungkan karena mengurangi keacakan atau dalam istilah ilmiah yaitu entropi. Untuk meningkatkan entropi, sangkar kecil yang terbentuk di sekitar tetesan lipid bergabung menyelubungi hidrokarbon untuk berinteraksi secara hidrofobik satu sama lain. Dan lebih sedikit molekul air yang terlibat dalam pembentukan sangkar. Kasus serupa berlaku untuk juga menjelaskan pembentukan lapisan lipid bilayer. Hidrofobisitas dari ekor yang terpapar mengganggu jaringan air sehingga terbawa untuk berinteraksi. Sangkar di sekitar ini dibentuk oleh kepala fosfat yang terikat secara kovalen. Karena prosesnya mengikuti prinsip termodinamika dan tidak memerlukan intervensi katalitik. Sekian dari saya kembalikan kepada Fidei. Baik, terima kasih Iqbal atas paparannya. Untuk poin selanjutnya, akan saya jelaskan mengenai transfer aktif sel untuk membawa bahan tersintesisasi ke tujuan tertentu. Di sini saya menggunakan acuan literatur figur 2.30 dari buku Biological Physics, di mana terdapat dua aktif transport dan pasif transport. Di sini saya menggunakan difusi dan transport aktif sebagai acuan utama karena terdapat 2 perbandingan yang signifikan. Dimulai dari difusi. Pada difusi, pergerakan konsentrasi dimulai dari konsentrasi tinggi menuju rendah. Pada konsentrasi tinggi menuju rendah, tidak diperlukan energi atau ATP dalam proses transformasinya.
Karena apa? Karena jika kita mengumpamakan perosotan, kita tidak memerlukan begitu banyak energi untuk turun. Sedangkan pada transfer aktif, kita memerlukan energi, seperti contohnya pada tangga, untuk menaikkan atau menghasilkan suatu zat tertentu. Berikutnya saya akan menampilkan visual aktif transport secara mendetail, di mana pada bagian tertentunya terdapat protein di dalam membran sel, yang mana pada alur kerja transport aktif, zat mengikat protein pada protein karier terlebih dahulu. Di situ dimulai pada konsentrasi rendah. Kemudian tahap selanjutnya, setelah diikat pada protein karier, digunakan energi dari hasil respirasi. Di sini mulai muncul ATP atau energi yang kita bahas pada slide sebelumnya. Dan kemudian pada konsentrasi tinggi, protein karier melepaskan zat tertentu yang sudah tersintetisasi. Untuk paparan selanjutnya saya akan serahkan kepada Syamil Husaini mengenai proses biokimia yang sangat spesifik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah proses biokimia yang sangat spesifik, yang terutama yaitu bagian enzim. Next, dasar teori enzim. Enzim seperti yang kita tahu adalah sebuah senyawa protein yang tersusun dari komponen protein dan juga katalis. Maksud katalis di sini adalah gunanya yaitu mempercepat suatu proses metabolisme pada tubuh organisme tanpa ikut bereaksi. Menurut Kuhne, kata enzim berasal dari bahasa Yunani, yaitu in dan zim, yang memiliki arti sesuatu di dalam ragi. Percobaan fermentasi alkohol yang dilakukan oleh Louis Pasteur menjadi cikal bakal penemuan enzim. Enzim merupakan sebuah senyawa yang tersusun atas protein, serta juga senyawa non-protein. Protein di dalam enzim berupa molekul-molekul besar yang berat molekulnya bisa ribuan dalam satu enzim. Contohnya seperti dua gambar di bawah ini. Ada enzim katalase yang beratnya sekitar 248.000 satuan enzim dan enzim urese yang beratnya sekitar 438.000 dalam satuan enzim. Next. Cara kerja enzim pada sel. Sel hidup seperti sebuah pabrik kimia yang bergantung pada energi yang harus mengikuti berbagai kaidah kimia. Reaksi kimia ini memungkinkan adanya kehidupan yang disebut sebagai metabolisme. Terdapat ribuan reaksi yang saling berkesinambungan di dalam setiap sel. Agar sel berfungsi dan berkembang dengan sebagaimana mestinya, lintasan metabolik ini harus diatur dengan seksama. Sel dapat mengatur panjang lintasan metabolik dan seberapa cepat saat melaju di lintasan metabolik dengan cara memproduksi katalis yang tepat yang dinamakan enzim. Enzim ini sendiri pada saat proses metabolisme menurunkan energi aktivasi, yakni energi yang dibutuhkan untuk dapat memulai suatu reaksi. Selain dari itu, keuntungan menggunakan enzim ialah selain lebih murah, juga reaksi tetap berlangsung sebagaimana seharusnya. Karena enzim inilah yang membantu proses metabolisme tidak ikut bereaksi. Adapun cara kerja enzim dalam mempercepat reaksi kimia ialah dengan berinteraksi bersama substrat. Setelah itu, substrat tersebut akan diubah menjadi sebuah produk. Apabila terbentuk produk, enzim akan melepaskan diri dari substrat tersebut. Hal tersebut dikarenakan enzim tidak bereaksi dengan substratnya. Berikut ini teori cara kerja enzim. Ada teori Look and Key yang terletak pada gambar kiri atas dan teori Indus-Pitt yang terletak pada gambar kiri bawah. Next. Sifat-sifat enzim. 1. Enzim sebagai biokatalisator. Bersifat biokatalisator artinya enzim merupakan sebuah senyawa katalis, yakni sebuah senyawa yang mempercepat sebuah reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, enzim bersifat spesifik. Maksud spesifik di sini artinya enzim akan mengikat suatu substrat yang mampu untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Yang ketiga, enzim dipengaruhi suhu. Saat suhu optimum, enzim dapat menjalankan fungsinya, yaitu sebesar 37 derajat Celcius. Enzim akan inaktif di bawah suhu 10 derajat Celcius dan akan mengalami denaturasi jika pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Yang keempat,
enzim dipengaruhi oleh keasaman atau pH. Pada dasarnya, enzim bekerja pada suasana netral, yaitu pH sama dengan 7. Namun, beberapa enzim optimum pada pH asam, yaitu pH kurang dari 7, seperti pepsinogen, ataupun pada pH basah, yaitu pH lebih dari 7, seperti tripsin. Next, berikut ini daftar pustaka yang kami kumpulkan untuk membuat sebuah PPT ini. Sekian, terima kasih.